Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Septiana dari kelas CSD 5 dengan NIM 2019-820-157, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video pembelajaran untuk tugas UAS mata kuliah Pendidikan Karakter dengan Ibu Dewi Stianingsih MPD selaku dosen pengampu. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak murid Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, Erin tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Enggak, Bu. Oh, nggak tahu ya. Kita hari ini mau belajar buku tematik subtema 2 nih. Membangun masyarakat sejahtera. Ayo dibuka halaman 45. Udah belum? Sudah, Bu. Sudah. Yuk lanjut ke halaman 46. Di halaman 46 ada teks bacaan non-fiksi. Di teks bacaan ini judulnya Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Udah dibuka, Erin? Sudah, Bu. Oh, sudah. Yuk dibaca dulu ya. Iya, Bu. Ya. Bagaimana, Erin? Apa sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Ayo lanjut ke halaman 47. Nah, di halaman 47 ini ada bagian ayo berlatih. Di bagian ayo berlatih, jadi kan tadi Erin udah baca nih teks non fiksi yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Nah, di bagian ayo berlatih ini, Erin bisa cari gagasan utama dan kalimat utama dari teks non fiksi yang sudah dicari tadi. Nah, sebelum kita mencari gagasan utama dan kalimat utama, Ibu mau nanya dulu nih. Erin tahu nggak apa yang dimaksud dari gagasan utama? Gagasan utama adalah suatu gagasan ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Oke, betul. Nah, gagasan utama juga bisa disebut gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Nah, coba Erin lihat ke bagian tabel yang ada di bawah. Nah, di situ kan ada bagian paragraf, kalimat utama, dan gagasan utama. Coba Erin dibaca contohnya. Contoh pertama, kalimat utama hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Untuk gagasan utamanya, hak warga negara Indonesia. Oke, bagus. Nah, Ibu mau nambahin ya. Jadi di kalimat utamanya ini masih ada banyak hak warga negara Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk gagasan utamanya, hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, udah dicatat, Erin? Sudah, Bu. Oke, anak pintar. Nah, yo sekarang dilanjut ke halaman 48. Di halaman 48 terdapat bagian ayo berdiskusi. Nah, di sini ada perintahnya, tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. Nah, di tabelnya ini ada nomor 1, mendapat perlindungan hukum. Nah, pasalnya ini termasuk pasal 27 ayat 1. Oke, nanti jadi Ibu akan bacain pasal-pasalnya. Nah, Erin tulis ya pasal berapanya, ayat berapanya ya. Siap, Bu. Nomor 2, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu termasuk pasal 27 ayat 2. Nomor 3, ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 27 ayat 3. Nomor 4,
kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28E ayat 3. Nomor 5, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 28E ayat 1. Nomor 6, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Nomor 7, mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1. Nomor 8, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 28C ayat 1. Nomor 9, memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 33 ayat 3. Nah, coba dibalik halamannya ke halaman 49. Masih ada 2 pasal lagi. Yuk, nomor 10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1. Nomor 11 atau yang terakhir, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 1. Sudah ditulis semua, Erin? Sudah, Bu. Baik. Nah, ayo sekarang kita buka halaman 50. Di halaman 50 terdapat bagian ayo menulis. Untuk keterangannya, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, tabelnya ini untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Untuk mempertahankan ini terdapat 2 bagian, yaitu sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI serta perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, contoh yang pertama ini ada cinta tanah air, yaitu perilakunya melestarikan budaya bangsa. Erin tahu nggak contoh lainnya? Tahu, Bu. Apa ini contohnya? Menjaga kelestarian lingkungan dan rajin belajar. Oke, pintar. Kalau yang nomor 2, membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilakunya? Berteman dengan siapa saja, mempelajari kesenian dari daerah lain, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Oke, kalau nomor 3, yang rela berkorban, itu contoh perilakunya? Bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, bersedia menolong dengan harta. Wah, Erin emang pinter ya, Ibu bangga sama Erin. Nah, sekarang kita buka halaman 51. Di halaman 51 ini ada bagian kerjasama dengan orang tua. Nah, walaupun ini bagian kerjasama dengan orang tua, tapi kita akan mengerjakan ini di sekolah ya. Ya, Bu. Oke, jadi tabelnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Ayo, yang pertama, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Contohnya, ikut serta menjaga keamanan desa. Nah, contoh lainnya Erin tahu nggak? Ikut serta kerja bakti. Mau berteman dengan teman daerah lain. Oke, ada lagi? Enggak, Bu. Enggak. Oke, Ibu tambahin. Yang terakhir, mencegah pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua, hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Oke, Erin tahu contohnya nggak? Mendapat pendidikan. Ya, terus? Memperoleh pelayanan masyarakat. Bagus. Tahu lagi nggak? Enggak, Bu. Nggak. Oke, Ibu tambahin ya. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari gangguan keamanan. Dan yang keempat, memilih dan dipilih menjadi aparat desa. Oke.
Nah, jadi segitu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Erin tahu nggak tadi kita belajar apa aja? Tahu, Bu. Apa tuh? Mencari gagasan utama, Oke. Terus? mencari pasal, Ya? terus perilaku mempertahankan NKRI. Oke, betul. Tapi kurang lengkap. Jadi, Bu lengkapin ya. Ya, Yang Bu. pertama itu mencari kalimat utama dan gagasan utama dalam kalimat non fiksi. Yang kedua, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, upaya dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, berhubung pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, Erin udah pengen pulang belum? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Ya udah. Yuk kita baca doa dulu. Semoga Erin sampai di rumah dengan selamat dan pembelajaran pada pagi hari tersampaikan dengan baik. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.